Jadi kalau saya ingin menambahkan Haji satu lagi, sebuah julukan buat deg-degan gua. Julukan apa? Jadi kopi panas di tengah KP3B. Ya kopi kalau nggak panas nggak enak atuh. Iya. Haji Rocker. Nama yang familiar, penuh makna di tengah para sahabat, kerabat, kawan-kawan lama, dan tentu saja di lingkungan-lingkungan tertentu. Kak Haji, sebelum kita ngobrol, Iya. sehat-sehat? Sehat banget, sehat. Lagi happy sekarang. Lagi happy. Dan tentu saja badai sudah berlalu. Badai apa? Hidup mah pasti ada badai terus atau gitu. Tapi lagi El Nino sekarang. Sebelum jauh nih, Ya, untuk para penggemar yang baru, kenapa nih bisa disebut Haji Rocker? Ya biasalah barudak. Tapi intinya ya alhamdulillah saya udah haji sama orang tua, terus ya suka musik rock dari dulu. Saya pernah jadi penyiar juga, khusus musik rock. Hobi musik rock, terus ya lebih terinspirasi ketika ya salah satu presiden kita tuh yang sempat ada tagline-nya rocker gitu. Iya. Ya biasalah. Terus akhirnya disebut J-Rock, Haji Rocker gitu. Jadi kalau saya ingin menambahkan Haji satu lagi, sebuah julukan buat deg-degan gua. Julukan apa? Jadi kopi panas di tengah KP3B. Ya kopi kalau nggak panas nggak enak atuh. Iya. Jadi silakan diartikan sendiri. Nah, gimana Haji? Cerita di akhir-akhir ini yang mana nih? Banyak juga soalnya. begitu santer. Kok bisa pindah Ya dari mau pindah? pertanian ke BPBD? Ya itu kan bukan mau saya ya, tapi ya mungkin sudah ada yang ngatur ya. Ya sejauh ini saya udah terima-terima aja lah, biar dinilai sama semua. Ya saya bisa di mana aja kok gitu. Cuman yang digarisbawahi memang waktu itu, loh kenapa sih kalau menjelang mau pemilu gitu saya pindah. Tapi yang udah hal biasa lah itu. Jadi sebagai ASN siap ditempatkan dimanapun. Ya siap, dan lebih siap lagi kalau emang sesuai kompetensi gitu loh, gitu aja. Dan tidak siap menerima siapa yang menempatkan. Ya terima aja. Terima aja kan. Ya, kan ada waktu yang bisa nyembuhin dan waktu yang bisa nunjukin gitu. Siap. Jadi obrolan kita nggak apa-apa nyerempet dikit. Nyerempet apa sih? Jangan di pinggir jalan, jangan diserempet ntar. Kaji nih sebelum ngalor ngidul kemana-mana nih, kan juga rame nih santer. Kopi Haji Rocker. Yap. Kopi yang enak. Amin. Kemudian juga sekarang nih banyak penikmatnya nih. Alhamdulillah ya. Gitu. Nah gimana nih, itu diproduksi di mana? Di BPBD atau di? Diproduksinya udah lama lah. Ya dari semenjak pertanian juga udah produksi pasca pimpinan yang membuat kopi itu sudah enggak. Karena waktu dulu juga sempat ditantangin tuh sama Pak WH, mana kopi lu Sep katanya. Ya Pak, sebagus-bagusnya kopi saya ya kalah terus sama Bapak kalau lagi sekarang mas, saya bilang gitu kan. Bisa aja lu katanya. Ya pada suatu kesempatan akhirnya saya ingin membuktikan gitu dari hasil pergaulan teman-teman kopi baik di komunitas dan di kedinasan, membuat produk. Karena biasanya saya membantu teman-teman komunitas di olahraga, di seni dan lain-lain tuh agar menciptakan karya. Nah saya kadang suka ditanya mana karya Kak Haji gitu. Akhirnya ya kebetulan kopi yang kebetulan waktu itu saya pingin di komunitas kita itu pingin anti saset karena sesat. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman, coba sih buatin kopi asli biji yang harganya mirip-mirip dengan harga saset. Buatlah 100.000 sampai 150.000 per kilo ya. Ya udah dibikinin
Itu sama teman-teman kita uji, ya udah cocok nih kata gua. Akhirnya kita dapat kopi itu di harga ya saya bilang di sini 120.000 per kilo. Dengan blendan kopi Gunung Karang, Robusta dan 30%-nya Arabica. Di mana sekarang workshopnya atau? Workshopnya jadi gini. Ya kan saya mah bukan so sibuk ya sibuk Kak. Sebagai pegawai itu nggak mau saya paling anti gitu ya, misalnya ada yang ngomong misalnya kenapa nggak dengan kapasitas saya memproduksi kapasitas jabatan memproduksi kopi itu dengan menggunakan kapasitas jabatan saya. Enggak. Ya maksudnya itu kan kalau link sih banyak, tapi ke teman-teman juga banyak. Tapi intinya begini, saya membuat itu tidak memanfaatkan by APBD, tapi by ya karya buat gitu. Saya menyambungkan teman-teman yang di budidaya, saya menyambungkan teman-teman di prosesor, hilirisasinya ayo gitu. Akhirnya ya itu jadilah kopi itu. Akhirnya jadi itu dengan nilai 120.000 per kilo. Ya kalau misalnya rata-rata kita ngopi 10 gram sampai 15 gram kan bisa dapat 70 cup atau sampai 100 lah kalau disamainnya. Itu harganya kan berarti kalau 120.000 antara 1.000-1.500. Yeah. Campur air, jasa begini dijual 5.000 juga udah untung. Iya. Kabarnya bikin buat kafe sekarang? Enggak kafe, enggak. Saya pernah sempat buat kedai. Saya nggak mau kafe karena kayaknya terlalu ketinggian. Sempat juga di komunitas kita ngobrol. Awal-awal tuh 2015 tuh keren-keren. Ada kafe baru di ruko besar dengan mesin kopi yang keren. Itu nggak kuat 2-3 tahun. Yang kuat itu adalah yang ya apa adanya. Maksudnya begini, ya bertahap gitu dari dasar sampai sekarang. Banyak yang saya lihat tuh nggak bertahan lah. Iya. Kaji, untuk membuat kopi yang enak perlu kompetensi nggak? Ya perlulah. Perlu dalam arti begini. Jadi saya tanya ke teman-teman, bukan saya yang meramu loh. Cuman saya minta gitu. Coba bikinin bisa nggak harga segini? Karena saya tahu pasar misalnya, tahu selera dan tahu tujuan. Strateginya apa ya? Saya minta salah satunya adalah harganya sama dengan kualitas sehat biji. Itu. Saya minta ke teman-teman prosesor. Ke teman-teman budidaya. Ayo. Siapa yang menentukan kompetensi supaya kopinya enak? Ya kalau untuk urusan ini sebetulnya kan relatif ya. Tapi ada satu yang saya gaungkan di sini. Bela dan beli. Bela dan beli. Iya, waktu di Dinas Pertanian saya ingat banget waktu itu. Ya kunci suksesnya petani maju itu khususnya kopi ya dibeli. Semuanya dibeli. Mau kopi kayak mau apa dibeli sama kita. Dan diolah sama kita, dibeli sama kita. Jangan sampai dibeli orang lain, diolah orang lain, kita yang jadi pasar. Yeah. Jadi saat itu ya kompetensinya itu ya sesuai selera kita dulu. Dalam arti ya saya juga teman-teman udah bergelut berapa lama nih di kopi nih. Sosnya konsisten nggak? Karena salah satu menurut saya anggap kompetensi itu adalah waktu lama dia berkecimpung di situ. Dalam sebuah kompetensi. Iya. Ada dimensi selera. Ada sih. Ada, tapi selera itu mungkin kalau kita bikin variabel dari misalnya Y sama dengan X sama dengan Y bla 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 itu mungkin variabel keberapa gitu. Dan nggak perlu menjadi variabel yang signifikan. Ya itu akhirnya balik lagi. Tapi maksud saya tuh ini ngomong kopi ya. Ya kopinya harus enak dulu. Lidah kita juga harus dikalibrasi. Emang dari kita nggak ngomong kopi Kaji. Ngomong apa? Kopi. Kopi. Ya kopinya enak dulu baru bisa lempar gitu kan. Kan kakak juga tahu banyak kopi yang buat kan. Tapi kenapa kopi Haji Rocker yang di ini sama beliau? Pak Presiden Jokowi. Saya juga nggak tahu jawabannya. Itu pujian itu menjadi viral tuh Kaji. Wah, saya juga masih kayak mimpi gitu. Dan katanya pujian itu membuat cemburu tetangga. Tetangga mana nih? Tetangga Kaji. tetangga kita banyak lah. Kalau pengen saya sih Banten kalau maju jangan banyakin cemburu. Ayo sama-sama. Sama-sama Kaji mestinya. Sama-sama, saling lah. Dan pujian itu juga menjadi
bagian yang tidak terduga Ya. dari proses migrasi yang diharapkan KJ tenggelam di situ, tiba-tiba muncul. Siapa yang mau menenggelamin saya? Siapa? Kalau KJ Kok saya nanya balik? Kalau KJ nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Ya tapi intinya begini, saya selalu percaya sama kemampuan saya dan percaya sama kalau saya udah mentok kan masih ada punya dia. Biar dia yang tunjukkan, yang besar yang tunjukin. Biar ya? Yang besar yang tunjukkan. Biar yang besar menunjukkan. Iya. Waktu juga bisa nunjukin. Menunjukkan kesalahan orang yang sudah. Bukan salah mungkin ya apa ya? Orang yang sudah menyanyiakan haji. Oh enggak juga, mungkin dia juga lagi ngetes kali, tapi enggak juga sih ya. Udah enak kok. Udah kok udah nyaman. Udah nyaman ya, maksudnya ya ngopi dulu. Nggak ya, by the time kan semuanya juga kan wal asri. Tapi yakin KJ nyaman dan ingin selamanya di BPPD? Ya pertanyaannya aduh. Ya enggak juga sih ya. Intinya gini ya, intinya itu lebih lagi membuka cakrawala saya. Kan 5 tahun yang lalu juga saya sempat dipindahin gitu. Justru dengan pindah-pindah itu kita lebih tahu banyak dan banyak tahu. Kalau sesuai kompetensi. Iya sesuai kompetensi dan mungkin di luar kompetensi ya. Tapi ya rata-rata memang saya jadi ini 23 tahun Banten ternyata masih begini. Gitu doang sih. Kenapa sih gitu? Kita bicara kompetensi tadi kan. Kalau pindah nggak sesuai kompetensi juga jadi masalah. Ya, ya nggak tahu sih, orang kan bisa menilai kita ya, dan bahkan kadang-kadang takutnya kita nilai diri sendiri terlalu ini. Tapi kan ada sesuatu yang menjadi dasar harusnya. Iya. Dasar kompetensi itu apa, yang untuk menunjang itu apa kan? Itu ada yang berhak menilai itu. Ya. Siapa yang berhak? Ya mungkin pimpinan atau siapa. Ya. Tapi pimpinan tahu nggak kompetensi itu apa? Ya nggak tahu loh ya. Saya rasa tahu. Tahu juga. Tahu. Nah, kembali ke kopi ya. Kembali ke kopi panas di KP3B. Pemasarannya kemana aja nih? Sebenarnya saya nggak jualan loh. Nggak jualan. Nah ini kan marketing yang sukses yang begini. S4 katanya. Nggak jualan tapi laku di mana-mana. S4 katanya, bukan S3 lagi. Jadi saya semakin percaya ya bahwa niat baik itu nggak akan sia-sia. Komitmen dan konsistensi nggak akan sia-sia. Tidak ada energi yang hilang. Oke, hilang di A, kita dapat di B. Saya udah punya rumus itu dari dulu. Di dalam dikunci, di luar dibuka. Kalau di dalam dibuka, di luar tutup. Jadi balance lah, kayak lagu Van Halen tuh. Jadi intinya begini, kita ingin ngenalin kopi Banten, gitu. Jadi kita suka pergi nih kemana-mana kan, oleh-olehnya bawa kopi dari mana, daerah lain. Kenapa nggak dari daerah kita? Jadi hasil dari pergaulan komunitas itu sempat tuh ada kopi di Banten katanya. Akhirnya kita tuh bikin festival kopi. Waktu itu saya masih di pertanian dan itu non budgeter. Di situ saya berbasis komunitas membuat festival kopi yang pertama dengan menggabungkan shots waktu itu. Alhamdulillah berhasil dengan tagline bahwa Banten punya kopi. Gitu. Saat itu juga lumayan seru juga tuh, karena kan kopi gak jauh dari sejarah tuh. Kita pengen waktu itu di Keresidenan. Jadi Kaji, menjelang 2024, apa harapan yang diharapkan dengan adanya kopi Haji Rocker? Ya, saya coba kaitkan kopi Haji Rocker dengan pemilu 2024. Kalau saya caleg kayaknya bisa naikin itu. Cuma saya bukan caleg, saya ASN. Tapi intinya begini, filosofi kopi itu jujur. Jadi ya dengan adanya ya dengan kopi ini ya harus lebih jujur lah. Iya. Karena kerasa ringan di badan itu kalau kita jujur. Iya. Ini pesan buat para peminum kopi atau? Ya semuanya, bagi saya juga gitu, jujur.
Karena kalau nggak jujur atau bohong tuh kayaknya ada beban. Kelihatan dari mukanya juga Kak Iksan. Muka saya pembohong nggak? Enggak. Aktor. Ya gitu aja sih, sederhana. Mau nyari apa sih? Kak Iksan mau nyari apa? Jadi untuk mendorong kejujuran di KP3B, kayaknya pejabat-pejabatnya harus minum kopi Haji Rocker. Saya rasa itu sudah ada peraturannya, bahwa kita kan dulu kan saya lama di pertanian, bahwa kita tuh harus menyajikan buah lokal, terus menyajikan ya ini ada kopi lokal. Saya di pertanian terus terang saja, saya suka bukan men-screening ya, suka ada kan saya di TU, oh ada belanja makan minum, terus ada kopi, saya bilang kopinya apa ini? Oh kopi tit gitu kan, kopi saset. Saya bilang ini harganya berapa, coba lihat. Saya lihat satuan harganya, oh sekitar sekian kan, 80.000 sampai 100.000. Ini bisa dapat juga kopi lokal, kata saya. Udah ganti kopi lokal. Waktu itu saya belinya dari Kobaki, Banten Kidul. Bayangkan Kak, bayangkan kita membeli hasil produksi petani kita. Yeah. Kenapa saya semangat untuk itu? Karena saya pernah ngontak waktu itu petani, saya bilang, ayah kopi tuh, atau ayah Kak Haji sana. Ayah sabra, ayah 10 kilo. Diborong kurang corong teh. Duh bener Kak Haji? Iya beneran, serius. Kirim ya. Dalam bentuk bubuk bla bla bla, dia udah bisa juga. Beneran iya? Iya beneran corong. Alhamdulillah orang bisa bayar sekolah cenah. Sederhana itu doang. Dan langkah kecil membeli dan membela produk petani, udah itu aja. Gak usah ribet-ribet yang lain-lain, program yang mewah-mewah. Beli selesai. Kalau beli yang lain mah nyugihin orang lain kan, misalnya daerah lain, ini daerah sendiri. Iya. Gitu. Itu sudah banyak belum? Ya. Virus seperti itu di. Sudah dong, harus. Jangan-jangan hanya di 2 tempat. Enggak lah, harus lah. Ya saya juga nggak lihat ya, tapi harusnya, makanya gak usah bikin peraturan baru lagi, tinggal menguatkan bahwa itu sudah ada, ayo bela dan beli. Kalau nggak ada peraturan baru nggak rame dong, kan tugas pejabat selalu Nggak juga. diukur dari Nggak bagaimana juga. adanya peraturan baru. Pada satu posisi saya juga sebetulnya peraturan-peraturan itu ngapain dibuat-buat, sebagai manusia, sebagai insan udah ada aturan-aturannya, kok ikutin aja adab-adabnya. Ayo. Ngapain kita beli? Maaf ya, bukan kita primordial atau ngebela ini, ngebedain, tapi kalau ada tetangga kita yang bertani jual, kita beli. Kan ada filmnya tuh apa? Dari semenjak diproduksi sampai sekarang sudah berapa ton? Kalau ton sih gede banget ya. Saya rata-rata tuh seminggu atau 2 minggu tuh 10 kilo. 10 kilo. Setiap minggu. Ada yang dibagi-bagi, ada yang dijual. Justru waktu itu juga ada kemasan berapa aja Kak? Saya hanya 200 gram. Hanya ada 200 gram. Dan itu saya bilang di sini saya dibantu sama teman-teman Indak juga. Jadi saya mencoba ingin menyelami bagaimana agar si UMKM itu bisa dari segi halal. Berapa harganya Kak? 200 gram. 200 gram itu, ini saya kan dapatnya 120.000 saya. Dibagi 200 gram 5 berarti harga 24.000. Saya jual 35.000. Gitu. Tapi kalau di pameran bisa lebih loh. Tapi itu bukan buat saya. Saya tetap ngasih, bos segini harganya. Kalau ada yang mau bawa pameran dia jual lebih, terserah. Atau mau yang ngambil dari saya juga nggak apa-apa. Saya nggak nyari duit dari kopi. Karena Kak Haji menginginkan setelah minum kopi Haji Rocker, jujur. Orang itu jadi jujur. Jujur. Nanti bisa jadi lie detector lagi kopi ini. Ya harusnya gitulah, jujur lah. Kayak misalnya waktu dulu ingat banget tuh ketika Haji, Pak Peja harus banyak minum kopi Haji Rocker. Ya makanya saya pengen ketemu dia, pengen saya seduhin buat dia. Emang kenapa sih? Lanjut lagi ngomong kopi Kak Haji. Iya kopi nih, kenapa sih? Enggak apa-apa. Sehari berapa kali ngopi Kak Haji? Tergantung, kalau lagi banyak tamu ya sering. Saya seneng banget waktu itu di kantor juga ada mesin kopi sederhana lah, biar bisa dapat berapa, bukan ini cup ya, kalau saya di ruangan saya tuh kayak seloki gitu. Jadi ditabur pakai ini pribadi lah, gak usah digram-gramin, oh segini airnya sekian, lumayan tuh, lumayan pahit, gak pakai gula. Ya ada teman ya pasti ada ini, saya cici
Bahasa Sunda mah cicik-cicikeun. Kalau ngopi itu sehatnya pakai gula atau enggak Kak? Kayaknya enggak sih. Kopi pahit ya? Saya enggak pakai gula. Kopi pahit lebih bagus. Iya. Bagusnya sehari berapa kali ngopi Kak? Enggak tahu lah, tanya dokter lah. Kalau kebiasaan Kak? Saya pagi-pagi itu subuh saya ngopi pakai mocha pot, itu pahit banget. Cuman cangkir ini paling 1/4 lah. Kayak espresso gitu. Tapi saya makan manis, roti atau apa aja, biskuit atau apa gitu. Nah pas kalau lagi di kantor ya saya suka bikin ya banyak lah, setengah berapa mili ya, setengah teko gede gitu. Ya kalau misalnya ada tamu pasti saya cobain. Itu kenikmatan loh nyuguhin itu. Ya kalau misalnya udah habis bikin lagi. Kalau agak siang udah mulai bosan, agak panas, masih ada kopi, saya suka kasih es. Kalau lagi pusing dan ya itu tetap pahit, nggak pakai gula. Pahit. Saya kadang suka nyampurin loh. Tapi katanya kalau banyak ngopi nggak bisa tidur. Enggak juga. Nggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Saya kalau lagi lelah juga ngopi. Jadi kan yang saya tahu kopi itu penyegar. Tapi bukan berarti nggak tidur ya. Tapi kalau emang capek emang tidur wae. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Misalnya seperti aduh penat amat ya, capek ngopi. Hilang tidur. Gitu. Mantap aja. Aduh mantapnya mencurigakan, gue takut apa nih. Masih suka ngerok, ngeband? Iya suka, tapi nggak session gitu. Ya paling kalau misalnya ya sekarang kan suka berhubungan dengan teman-teman musisi, suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Kaji punya lagu apa? Ada sih tapi zaman dulu. Ya udah sini kirim, kita aransemen baru lagi gitu. Ada, saya punya lagu baru. Ini juga lagi mikirin mau bikin video klip. Oh mantap. Gitu. Tapi video klipnya ya biasa, nggak mau profesional kayak orang bayar gitu. Ini kayaknya punya kamera 3, mungkin bisa dipinjem gitu ya. Oh, bisa. Atau nyewa di sini gitu. Di syuting di sini nggak usah ribet-ribet, yang penting karyanya jadi gitu. Bisa. Boleh ya? Bisa kayaknya, boleh. 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 Karena suka gitu saya tuh di Haji Rocker Foundation suka hubungin. Jadi siapa yang punya kamera bagus, siapa yang talentnya, yuk sama-sama ngetop bareng yuk, nggak usah dibayar, tapi ayo naik bareng-bareng. Judulnya apa? Lagunya Revolusi. Wow, enggak. Saya lagu cinta dong. Kadang-kadang ya itu dilawan dengan keras juga kayaknya nggak bisa juga. Siapa yang mau dilawan? Dengan lembut. Misalnya masyarakat ngasih dengan ini gitu kan. Justru masyarakat kita Melayu yang mendayu-dayu. Kisah cinta melulu, lagu siapa tuh ya? Jadi saya tuh lagu-lagu zaman mahasiswa, jadi lagu cinta kebanyakan. Semut-semut merah kayaknya. Oh, bukan. Itu mah bukan Obi Mesa kan. Tentang itu ya, never forget, takkan kulupa gitu. Jadi kisah gua cinta sama dia, ada sesuatu pisah, gua pengen balik lagi, dia nolak. Gitu. Itu real, sebuah kisah imajinatif dalam lagu? Banyak sih. Sebetulnya lagu tuh ya suka curcol juga sih, ya real. Real. Nggak kepingin buat lagu untuk memberikan semangat perlawanan di... Oh, udah banyak contoh itu. Gak usah bikin. Di KP3B. Ya, ada apa sih KP3B? Saya udah jauh. Saya yang sedih apa coba? Jangan ngomong KP3B. Jadi teman-teman tuh kalau mau mampir ke saya kasih tuh sudah pindah. Gitu. Di mana BBT? Ih, jauhnya cenah. Ya Allah, belum. Padahal dekat. Mau ke gua aja bilang jauh, suka sedih saya. Nggak kayak perlunya jauh jadi kejar-kejar ya. Bisa di list nggak Kaji? Apa? Siapa aja yang begitu tuh? Enggak lah. Nggak usah. Udah. Mereka udah. Jadi ya senang aja melihat orang-orang udah jadi dan bisa gitu. Karena kan dulu keinginan saya tuh ya maju bersama. Kalau semuanya maju, Kaisan gak akan pusing Kaisan. Gak ada yang narik-narik dari belakang Kaisan. Gak ada yang minta-minta Kaisan. Bareng-bareng kita maju. Kalau kita maju sendiri, waduh ditarikin nanti dari bawah tuh. Kalau maju-maju rumah itu senang kita, ayo bareng-bareng ayo. Betul. Maju bersama. Nah sekarang Haji sudah berada di posisi yang menarik dari belakang atau?
Saya udah ya gak tahu, kalau saya sih ngerasa bahwa saya udah bisa apa ya, kalau istilah anak sekarang mah influencer ya. Ya, tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin bagi orang bukan influencer, mungkin haters kan, atau mungkin influencer yang jelek gitu. Tapi bagi saya nggak tahu ya, saya hati-hati dalam dalam posting dari media juga saya hati-hati. Kalau saya boleh menilai, Kak Haji adalah sosok yang inspiratif. Aduh, kenapa inspiratif? Mudah-mudahan menjadi sosok yang berada dalam tahap berikutnya. Ya amin sih ya. Saya kalau lagi ngobrol nih atau lagi baca media sosial, ini kan konotasi rocker tuh jelek ya kadang-kadang ya. Oh, enggak. Ada yang begitu. Tapi saya lihat nih, Mick Jagger umurnya berapa? Ayo. Si Robert Plant umurnya berapa? Enggak, intinya begini sih, sebetulnya kita kadang-kadang suka lihat luarnya aja, nggak lihat dalamnya gitu. Padahal mereka melakukan hidup sehat atau apa gitu loh. Don't judge a book by its cover. Tapi dalamnya memang suka nggak kelihatan sih, Kak Haji. Ya makanya harus jujur orangnya. Nah, kalau jujur kembali ke kopi Haji Rocker. Nah, Kak Haji. Closing statement, Kak Haji. Closing statement. Apa yang indah dalam sebuah kehidupan? Apa ya? Yang indah itu ya jadi orang merdeka. Tapi dalam arti bukan merdeka. Ada yang bilang merdeka mati aja lu. Tapi ya tell the truth. Tidak bohong gitu. Karena kalau kita bohong atau nggak jujur tuh kayak ada di sini nih nempel nih berat. Jadi ya udah apa adanya. Kalau ada bilang ada, nggak ada yang nggak ada. Jangan diada-adain gitu. Ya biasa aja, alami. Mantap. Terima kasih sudah hadir, Kak Haji. Ya. Segini doang nih. Segini aja, Kak Haji. Nanti kita bikin lagi part kedua dengan lagu baru yang akan disonding, Kak Haji. Nanti kalau klipnya udah jadi nanti. Kita akan kembali masuk ke ruangan studio Banten Podcast. Siap. Dan terakhir, entah ini sebuah imajinasi atau enggak, tapi secara optimisme, saya berharap ini menjadi sebuah rekomendasi adanya kopi panas di tengah pusat pemerintahan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah dingin kopinya sekarang ini.